Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu latihan soal bab 6 pewarisan sifat dan bioteknologi. Lebih tepatnya part 2 tentang pewarisan sifat manusia dan bioteknologi. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Soal nomor 1. Genotip individu yang mengalami albino adalah A. A besar A besar, B. A besar A kecil, C. A kecil A kecil, D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya C. A kecil A kecil. Beberapa macam gen albino pada manusia ialah yang pertama A besar yaitu normal. Yang kedua, A besar A kecil, yaitu karir albino. Artinya, tidak menderita albino, tetapi membawa gen albino sehingga bisa menurunkan gen albino pada keturunannya. Yang ketiga ialah A kecil ialah menderita albino. Soal nomor 2. Perkawinan antara laki-laki normal A besar dan perempuan albino A kecil akan menghasilkan keturunan A. Semua normal, B. 50% normal, 50% karir, C. Semua karir, D. 50% albino dan 50% normal. Jawabannya B. 50% normal, 50% karir. Jawabannya B. 50% normal dan 50% karir. Pertama, laki-laki karir ialah A besar A kecil dan wanita normal ialah A besar. Di sini karena genotipnya sama A besar cukup tulis 1, dan sini karena beda A besar A kecil tulis semua. Ini disilangkan, maka F-nya jadinya A besar yaitu normal sebesar 50% dan A besar A kecil. Meskipun ini awalnya yang pertama ialah A kecil, tetapi penulisannya yang di depan itu harus selalu yang besar. Jadi menjadi A besar A kecil yaitu karir albino. Soal nomor 3. Genotip seseorang laki-laki yang mengalami buta warna ialah A. XY, B. XCBY, C. XX, D. XCBX. Jawabannya B. XCBY. Jawabannya B. XCBY. Untuk XY ialah laki-laki normal, untuk XX ialah wanita normal, dan XCBX ialah wanita karir buta warna. Artinya wanita tersebut tidak menderita buta warna, tetapi membawa gen buta warna sehingga bisa menurunkan gen buta warna pada keturunannya. Nomor 4. Seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal. Berapa persenkah keturunan yang mengalami buta warna? A. 0%, B. 25%, C. 50%, D. 100%. Jawabannya A. 0%. Laki-laki buta warna dengan genotip XCBY menikah dengan wanita normal XX. Nah, di sini karena genotipnya sama X besar, maka tulis cukup 1 saja. Ini gametnya. Jadi anaknya atau F-nya menjadi XCBX, yaitu wanita karir buta warna, dan XY laki-laki normal. Jadi jawabannya A. 0%. Soal nomor 5. Hemofilia disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Genotipe perempuan hemofilia adalah A. XY, B. XHY, C. XHX, D. XHXH. Jawabannya D. XHXH. Beberapa macam gen hemofilia pada manusia ialah yang pertama XHXH, yaitu wanita hemofilia. Yang kedua XHX, wanita karir hemofilia. Artinya
wanita tersebut tidak menderita hemofilia tetapi membawa gen hemofilia sehingga bisa menurunkan gen hemofilia pada keturunannya. XX wanita normal, XHY laki-laki hemofilia, dan XY laki-laki normal. Soal nomor 6. Jika seorang perempuan hemofilia menikah dengan laki-laki normal, berapa persen anak laki-lakinya yang hemofilia? A. 0%, B. 25%, C. 50%, D. 100%. Jawabannya C. 50%. Laki-laki normal XY menikah dengan wanita hemofilia XH. Nah, gametnya karena di sini sama XHX ya, cukup tulis salah satu semua. Jadi keturunannya ialah yang pertama XHX atau wanita karir hemofilia sebesar 50% dan XHY atau laki-laki hemofilia sebanyak 50%. Soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk bioteknologi konvensional adalah A. Rekayasa genetika, B. Pembuatan yogurt, C. Cloning, D. Kultur jaringan. Jawabannya B. Pembuatan yogurt. Bioteknologi konvensional ialah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Rekayasa genetika, cloning, dan kultur jaringan termasuk bioteknologi modern. Soal nomor 8. Proses pembuatan tempe akan melibatkan mikroorganisme A. Saccharomyces cerevisiae, B. Rhizopus oryzae, C. Penicillium notatum, D. Lactobacillus bulgaricus. Jawabannya B. Rhizopus oryzae. Saccharomyces cerevisiae ialah membantu pembuatan tapai, Penicillium notatum membantu pembuatan penisilin, dan Lactobacillus bulgaricus membantu pembuatan keju. Soal nomor 9. Hewan hasil cloning akan memiliki materi genetik yang sama dengan A. Induk jantan, B. Induk betina, C. Sel donor, D. Sel telur. Jawabannya C. Sel donor. Cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memindahkan sel inti somatik, inti sel tubuh, ke dalam ovum yang sudah dihilangkan intinya. Sel ini kemudian distimulasi sehingga membelah dan membentuk embrio. Untuk jawaban A, B, dan D salah. Soal nomor 10. Reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi seperti pada pembuatan tape adalah A. Glukosa menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. B. Glukosa menghasilkan CO2 plus alkohol plus energi. C. Glukosa plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus energi. D. Glukosa plus O2 menghasilkan CO2 plus alkohol plus energi. Silakan tulis jawaban kalian pada komentar di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.